hasil diskusi materi kami. Adapun materinya yaitu jenis-jenis pengetahuan. 1. Jenis pengetahuan langsung. Pengetahuan langsung adalah pengetahuan langsung yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Kaum realis atau penganut paham realisme mendefinisikan pengetahuan seperti itu. Umumnya dibayangkan bahwa kita mengetahui sesuatu itu sebagaimana adanya, khususnya perasaan ini berkaitan dengan realitas-realitas yang telah dikenal sebelumnya, seperti pengetahuan tentang pohon, rumah, dan binatang. Namun, apakah perasaan ini juga berlaku pada realitas-realitas yang sama sekali belum pernah dikenal, di mana untuk sekali melihat kita langsung mengenalnya sebagai hakikatnya? Yang kedua, pengetahuan tak langsung juga berlaku pada realitas-realitas yang sama sekali belum pernah dikenal, di mana untuk sekali melihat kita langsung mengenalnya sebagai hakikatnya. Yang kedua, pengetahuan tak langsung adalah hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Apa yang kita ketahui dari benda-benda eksternal banyak berhubungan dengan penafsiran dan penerapan pikiran kita. Yang ketiga, pengetahuan indrawi adalah suatu yang dicapai dan diraih melalui indera-indera lahiriah. Sebagai contoh, kita menyaksikan suatu pohon, batu, atau kursi, dan objek-objek ini yang masuk ke alam pikiran melalui indera penglihatan akan membentuk pengetahuan kita. Beberapa faktor berpengaruh seperti adanya cahaya yang menerangi objek-objek eksternal, sehatnya anggota-anggota indera badan seperti mata, telinga, dan lain-lain, dan pikiran yang mengubah benda-benda partikular menjadi konsepsi universal, serta faktor-faktor sosial seperti adat istiadat. Yang keempat, pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual juga tidak terpisah dari pengetahuan indrawi. Pikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi-konsepsi tentang objek-objek yang perkara-perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alam eksternal. Alam luar dan konsepsi saling berpengaruh satu dengan lainnya, dan pemisahan di antara keduanya merupakan aktivitas pikiran. Yang kelima, pengetahuan partikular. Pengetahuan partikular berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, atau realitas khusus. Misalnya ketika kita membicarakan satu kitab atau individu tertentu, maka hal ini berhubungan dengan pengetahuan partikular itu sendiri. Yang keenam, pengetahuan universal. Pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada, seluruh hidup manusia, misalnya agama dan filsafat. Klasifikasi atau penggolongan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan atau perubahan sesuai dengan semangat zaman. Terdapat banyak pandangan yang terkait dengan klasifikasi ilmu pengetahuan yang dapat kita temui pada makalah ini. Kami akan mengklasifikasikan ilmu pengetahuan menurut subjeknya dan objeknya. Menurut subjeknya, yaitu 1. Teoritis. A. Nomotetis, ilmu yang menerapkan hukum-hukum yang universal berlaku, mempelajari objeknya dalam keabstrakannya, dan mencoba menemukan unsur-unsur yang selalu terdapat kembali dalam segala pernyataan yang konkret bila mana dan di mana saja. Misalnya adalah ilmu alam, ilmu kimia, sosiologi, ilmu hayat, dan sebagainya. B. Ideografis, ide, cita-cita, grafis, lukisan, ilmu yang mempelajari objeknya dalam konkret menurut tempat dan waktu tertentu dengan sifat-sifatnya yang menyendiri atau unik. Yang kedua, praktis, ilmu yang langsung ditunjukkan kepada pemakaian atau pengalaman pengetahuan itu menurut objeknya, atau terutama objek formal atau sudut pandangnya. 1. Universal atau umum, meliputi keseluruhan yang ada, seluruh hidup manusia, misalnya teologi atau agama dan filsafat. Yang kedua, khususnya, hanya mengenai salah satu lapangan tertentu dan kehidupan manusia, jadi objeknya terbatas. Kesimpulan, makalah kami yang sangat ringkas ini bermaksud menjelaskan apakah ilmu pengetahuan itu.
Apa makna definisi dan klasifikasinya? Setelah kita pelajari bersama, dapatkah diketahui bersama bahwa ilmu pengetahuan adalah suatu proses pemikiran dan analisis yang rasional, sistematis, logis, dan konsisten. Sedangkan menurut Ensiklopedia Indonesia, ilmu pengetahuan adalah suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing didapatkan sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan menggunakan metode-metode tertentu. Perbedaan ilmu pengetahuan dengan pengetahuan biasa terletak pada sifat sistematiknya dan cara memperolehnya. Klasifikasi ilmu pengetahuan bisa didasarkan pada subjek dan objeknya. Berdasarkan subjek dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ilmu teoritis dan ilmu praktis. Sedangkan menurut objeknya, ilmu pengetahuan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu ilmu umum dan ilmu khusus, yang perinciannya telah dipelajari bersama. Christian Wolff mengklasifikasikan ilmu pengetahuan ke dalam 3 kelompok besar, yakni ilmu pengetahuan empiris, matematika, dan filsafat. Sedangkan Auguste Comte sejalan dengan sejarah ilmu pengetahuan itu sendiri, yang menunjukkan bahwa gejala-gejala dalam ilmu pengetahuan yang paling umum akan tampil terlebih dahulu. Auguste Comte kemudian disusul dengan gejala pengetahuan yang semakin lama semakin rumit atau kompleks dan semakin konkret. Karena dalam mengemukakan penggolongan ilmu pengetahuan, Auguste Comte memulai dengan mengamati gejala-gejala yang paling sederhana, yaitu gejala yang letaknya paling jauh dari suasana kehidupan sehari-hari. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.